Oke, masih di sound rakitan. Nah, di video kali ini saya membuat headphone amplifier. Untuk chipnya saya menggunakan TPA 6120A2 kelas AB, dan juga saya tambahkan buffer di bagian depan ini ya. Untuk skema buffer, untuk cara pembuatannya sudah pernah saya upload di video-video sebelumnya ya. Nah, ini saya menggunakan PCB bolong-bolong ya. Nah, untuk layout bawahnya seperti ini. Nah, ini saya hanya untuk share ide saya saja ya. Saya bagikan ide saya untuk membuat headphone amplifier yang ditambah dengan buffer ya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa membuat dengan cara teman-teman sendiri. Kalau cara saya seperti ini ya. Nah, ini untuk chipnya saya zoom ya, 6120A2. Untuk spesifikasinya ini saya perlihatkan dari datasheet. Nah, dilihat dari spesifikasinya ini sangat rekomen sekali ya. Ini mampu untuk headphone 600 ohm ya. Nah, karena ini jenis amplinya ampli kelas AB ya, jadi agak sedikit panas. Saya berinisiatif menambahkan pendingin pada chip amplinya ya, supaya kerjanya nanti lebih stabil ya. Dan untuk pendingin yang nempel di IC ini sebenarnya tidak perlu ya, ini hanya variasi saja. Ini saya tambahkan ya, karena bebannya bukan di IC ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan lem heatsink ya, lem khusus yang tahan panas. Nah, untuk tegangan kerja chip amplinya ini plus minus 5 volt sampai 15 volt ya, tapi saya nanti menggunakan 12 volt 12 volt simetris ya. Nah, ini lemnya saya tempelkan terlebih dahulu sedikit saja ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak karena ini daya rekatnya sangat tinggi ya, dan juga ini tahan panas. Jadi kalau kena panas daya rekatnya ini masih kuat ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasil keringnya. Tunggu sekitar 3 jam ya. Nah, sambil dipas-paskan supaya tidak miring ya teman-teman, supaya rapi. Nah, ini ya, setelah sudah siap semua, saya menggunakan box X8. Dan ini ya untuk headphone amplifiernya, lemnya sudah kering, sudah bagus. Ini sudah saya mal juga ya, sudah saya kasih lubang. Dan ini untuk SMPS, untuk power supply ini simetris ya. Ini simetris untuk power supply-nya. Saya menggunakan plus minus 12 volt. Dan ini untuk potensio saya gunakan switch juga, dan ini relaynya ya. Dan ini soket angka 8 untuk colokan AC nya. Nah, ini untuk switch tidak saya gunakan, nanti saya menggunakan switch yang ada di potensio ini ya. Nah, dan juga konektor Type-C untuk DAC nya. Saya menggunakan DAC ini PCM 2704. Ujungnya saya ganti dengan USB Type-C supaya lebih mudah ya. Karena untuk Type-C ini kan dimana-mana sudah banyak ya, jadi saya ganti dengan USB Type-C. Nanti untuk koneksinya saya menggunakan kabel yang biasa buat ngecas ya. Nah, untuk bodi depan dan belakangnya ini saya cat menggunakan plastik supaya lebih abstrak ya untuk hasilnya dan lebih bagus. Ini untuk box plastiknya sudah saya lubangin. Nah, seperti ini, tinggal nanti dicat clear lalu dijemur ya. Dan untuk instalasi kabel tidak saya rekam ya teman-teman, karena nanti menghabiskan banyak memori. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini ya, jadi terlihat lebih keren dan abstrak ya.
Nah, untuk hasil jadinya seperti ini ya setelah dirakit. Mohon maaf untuk perakitan tidak saya rekam. Nah, untuk bagian belakang seperti ini. Untuk bagian depan hanya ada volume untuk headphone-nya. Oke, ini akan saya tes menggunakan charger HP ya. Ini untuk simulasi saja. Anggap saja charger HP itu adalah komputer ya. Nah, ini saya tancapkan untuk kabel data Type-C-nya. Langsung menyala ya, tandanya sudah connect ke sound card. Nah, untuk outputnya dari sini ini menyesuaikan ya. Apabila nanti aux in kan di depan ya, aux in-nya yang ini tidak dipakai, nanti langsung ke sound card ya. Untuk outputnya dari sound card ya kalau aux-nya tidak dipakai. Nah, ini sama ya, ini sama, ini tuh sama. Nah, ini akan saya tancapkan untuk power supply-nya. Ini power supply tidak langsung menyala ya, karena saya gunakan relaynya itu 5 volt yang saya switch di potensio ini ya. Ketika ini saya nyalakan, nah relay 5 volt langsung on, langsung menyalakan adaptor dan menyuplai untuk kit headphone amplifier-nya ya. Nah, ini sudah menyala semua. Ini langsung bisa digunakan ya, karena pengetesannya menggunakan headset. Jadi saya tidak bisa mengetes secara langsung ya, karena saya tidak mempunyai alat untuk testernya. Nah, ketika adaptor nyala, ini lampu merah itu menyala ya. Nah, ini ketika volumenya di off kan atau relaynya ini ikut off ya, jadi power supply akan off juga. Nah, ini sangat efektif ya ketika headphone tidak digunakan tetapi sound card masih bisa berfungsi ya, karena sound card mengambil daya dari laptop ya. Dan kenapa saya gunakan relay 5 volt itu alasannya karena saya mengambil dayanya langsung dari Type-C-nya ya, untuk meng-on off-kan adaptor SMP-S nya. Jadi untuk listriknya nanti akan lebih hemat ya, karena adaptornya tidak on terus. Oke, itu saja ya untuk ide yang dapat saya share. Buat teman-teman yang ingin mencontek idenya, silahkan ya, saya persilahkan. Dan kelemahan dari unit ini ya, tidak bisa dibawa kemana-mana ya, karena kita harus membutuhkan listrik ya untuk menyalakan. Kalau untuk DAC nya itu bisa langsung bunyi ya, tanpa sumber listrik. Oke, ini sudah jadi ya, saya tutup boxnya, saya rapikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.